Pemirsa, seperti emiten tambang lainnya, potensi pertumbuhan PTJ Resources Asia Pasifik Tbk terhambat di tengah pandemi COVID-19. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PTJ Resources Asia Pasifik Tbk bersama pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi, Mas Lucky. Selamat pagi, Mas. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Oke, ini kalau kita melihat situasi terkini begitu ya, Anda melihat bagaimana sebetulnya kinerja dari J Resources sendiri? Ya, pertama tentu kinerja J Resources itu diharapkan sinergi atau memiliki satu sentimen yang holistik terhadap kinerja bahan tambang, antara lain adalah kinerja harga batu bara. Nah, kita ketahui bahwa dalam 1 tahun terakhir harga batu bara mengalami kenaikan dan akhir-akhir ini harga batu bara berada pada kisaran 62 US dollar per metric ton. Nah, artinya kenaikan tersebut harusnya mengikuti sentimen-sentimen yang ada di sektor pertambangan pada umumnya. Dan kenaikan tersebut merefleksikan bahwa sektor komoditi akhir-akhir ini menjadi sektor yang sangat diminati. Nah, lebih jauh daripada itu, apresiasi pasar terhadap kinerja harga batubara dunia itu merefleksi kinerja emiten-emiten batubara. Nah, apakah itu emiten yang memiliki kapitalisasi kecil, menengah, hingga besar. Nah, kalau kita perhatikan, J Resources yang saat ini berada pada kisaran angka 212 rupiah per lembar saham, itu belum memperoleh apresiasi yang memadai. Karena apa? Karena dalam 1 tahun terakhir harga 212 hingga 218 itu adalah ruang gerak harga J Resources. Nah, untuk itu sebenarnya kalau tadi saya memberikan jawaban bagaimana kondisi harga batu bara dunia yang sebenarnya memperoleh apresiasi, soalnya adalah J Resources harusnya juga ikut serta memperoleh apresiasi. Nah, yang jadi perhatian adalah apa? Memang kinerja harga saham J Resources belum mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, itu saya kira menjadi persoalan perseroan, dan untuk itu bicara mengenai corporate action, maka corporate action selain penerbitan obligasi harus ada corporate action yang dilakukan lebih produktif atau lebih giat, dalam arti kontinuitas daripada hasil corporate action tersebut harus memberikan dampak yang optimal, terutama bagi para investor. Nah, kita ketahui rencana penerbitan obligasi ini memiliki tenor waktu 3 tahun. Dan tenor waktu 3 tahun itu sebenarnya harus dimanfaatkan karena kebutuhan batu bara dunia itu cukup besar terhadap Indonesia. Kita tahu bahwa mitra dagang pertambangan terutama untuk batu bara itu masih ada di China dan Amerika. Dan kebutuhan mereka di tahun 2021 itu juga cukup tinggi. Nah, untuk itu kesempatan ini seharusnya dimanfaatkan lebih optimal oleh perseroan. Oke, apa yang menjadi penghambat dari aksi korporasi, khususnya dari J Resources sendiri? Apakah memang teknologi belum memadai atau memang supply and demand-nya yang belum belum seimbang begitu? Seperti apa analisa Anda? Pertama, market share. Yang saya lihat di sini adalah market share. Jadi pangsa pasar dari mitra dagang korporasi tersebut atau mitra kerja itu juga menjadi satu perhatian yang penting. Nah, kita tahu bahwa big caps ya, seperti emiten-emiten batubara yang memiliki kapitalisasi besar itu sangat giat memperbesar market share, sehingga huge, dan keberadaan tersebut sebenarnya mendukung kinerja fundamental perusahaan. Nah, kita tahu bahwa fundamental itu menjadi aspek yang sangat penting untuk menilai ya bagaimana kondisi dan prospek daripada J Resources itu sendiri. Nah, itu perhatian yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa apresiasi pasar tersebut sebenarnya diharapkan lebih tinggi apabila perusahaan lebih gencar melakukan aksi korporasi. Pertama, apakah peningkatan dividen, ataukah pemberian satu stimulus yang aktual, sebut saja apakah melakukan merger atau akuisisi untuk memperbesar nilai aset dan market share. Oke, Mas Lucky, ini kan J Resources juga akan menerbitkan obligasi 500 miliar rupiah. Anda melihatnya bagaimana?
Ya, prospek penerbitan tersebut cukup baik pada hari-hari terakhir karena momentum tersebut sebenarnya harus dimanfaatkan baik bagi para investor juga bagi para pelaku korporasi ya, yaitu J Resources itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui akhir-akhir tahun 2020 kebutuhan batu bara sangat tinggi terkait dengan kebutuhan penggunaan listrik. Oke. Nah, kita tahu harga batu bara di Newcastle juga menguat 62 US dollar per metric ton. Nah, untuk itu aksi korporasi ini sebenarnya momentumnya cukup baik. Tapi persoalannya memang emiten harus memang merefleksikan kenaikan harga batu bara itu terhadap kinerja saham Georesources itu sendiri. Walaupun mark to market itu menjadi tantangan, tetapi saya kira hasil kinerja harga saham itu mengikuti kinerja harga batu bara dunia, dan memang kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan utama karena China telah membuka satu kebijakan impor yang lebih besar karena kebutuhan terhadap batu bara di China juga lebih besar, sehingga pesaing dari China itu Amerika pun juga demikian memiliki kebutuhan yang cukup besar, sehingga momentum penerbitan obligasi ini saya nilai cukup baik. Akan tetapi tantangan daripada perusahaan itu harus mampu mentransfer sentimen naiknya harga batubara, tingginya kebutuhan batubara terhadap kinerja harga saham agar tidak sama. Dalam 1 tahun terakhir ini kita lihat berada pada kisaran angka 212 hingga 218. Oke, untuk prospek emiten sektor tambang tahun depan seperti apa pandangan Anda, Mas Luki? Emiten-emiten yang memiliki kapitalis besar hingga menengah itu saya kira cukup baik karena market share sekali lagi itu menjadi kata kunci, karena kita ketahui hasil daripada barang tambang yang ada di Indonesia juga memiliki kalori yang diminati di berbagai macam wilayah ya. Artinya apa? Memang kebutuhan-kebutuhan kalori tersebut dapat menyesuaikan kebutuhan dari konsumsi impor yang ada di negara lain, dan itu yang menjadi kata kunci. Memang prospek pertambangan ke depan cukup baik, apalagi pertambangan itu menjadi underlying utama untuk sektor-sektor emiten yang bergerak di bidang pertambangan, bukan hanya batu bara, apakah bisa saja emas, kemudian timah, kemudian baja dan sebagainya. Artinya apa? Saat ini perakiraan cuaca industri pertambangan itu sedang bagus, artinya momentum untuk penerbitan obligasi, melaksanakan aksi korporasi atau corporate action itu menjadi momentum yang cukup menarik, dan sektor pertambangan prospeknya tahun 2021 cukup baik. Oke, kita akan membahas beberapa hal lainnya. Mas Luki tetap bersama kami, dan pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.